Mas Bondan mengalami sebuah kejadian horor yang tak pernah ia lupakan, sebuah pengalaman yang begitu membekas dalam ingatannya. Kejadian ini terjadi saat ia menginap di rumah salah satu kawan kerjanya. Waktu itu, tahun 2015, dan kenangan akan malam itu masih terasa begitu nyata baginya. Pada masa itu, Mas Bondan bekerja di sebuah perusahaan kecil yang bisa dikatakan berskala rumahan, namun jumlah karyawannya cukup banyak, sekitar 20 orang. Perusahaan ini memiliki pegawai dari berbagai daerah, termasuk dirinya yang berasal dari luar kota. Mas Bondan sendiri bukan penduduk asli tempatnya bekerja. Ia berasal dari Pekalongan, sementara pekerjaan yang ia jalani kala itu berada di Purwokerto. Keputusannya untuk bekerja di sana berawal dari informasi yang didapatnya dari seorang saudara. Kebetulan di Purwokerto, ia memiliki seorang paman yang kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepadanya. Saat itu pamannya bertanya apakah ia tertarik untuk bekerja di tempat tersebut. Mas Bondan sempat bertanya mengenai jenis pekerjaan yang ditawarkan, dan setelah mendapatkan penjelasan ia memutuskan untuk mencobanya. Pamannya pun meminta agar ia segera datang ke Purwokerto untuk mulai bekerja. Perjalanan dari Pekalongan ke Purwokerto ia tempuh dengan harapan bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Setibanya di sana ia bertemu dengan pemilik perusahaan yang ternyata memiliki hubungan baik dengan pamannya. Hal itu membuat proses penerimaannya sebagai karyawan menjadi lebih mudah, dan akhirnya ia resmi bekerja di tempat tersebut. Pada awal-awal bekerja, ia masih dalam tahap beradaptasi dan mengenal orang-orang di sekitarnya. Dari sekian banyak karyawan, ia hanya akrab dengan beberapa orang saja. Di antara mereka ada 2 orang yang paling dekat dengannya, yakni Hanung dan Arya. Hanung adalah pribadi yang ceria dan kocak, seseorang yang mampu mencairkan suasana dengan kepribadiannya yang santai. Sementara Arya juga tak kalah asik diajak berteman. Keduanya menjadi teman yang paling nyambung dengan Mas Bondan dibanding karyawan lain, yang sebagian besar usianya terpaut cukup jauh, sekitar 10 tahun lebih tua darinya. Meski ada beberapa karyawan lain yang seusia dengannya, namun rasanya tidak ada kecocokan. Selera mereka berbeda, sehingga hubungan pertemanan hanya sebatas interaksi saat bekerja saja, tanpa ada kedekatan lebih lanjut. Dengan Hanung dan Arya, ia lebih sering menghabiskan waktu bersama, seperti makan siang bareng, merokok di sela istirahat, atau sekadar nongkrong selepas bekerja. Hingga suatu hari, setelah bekerja selama kurang lebih 2 minggu, Mas Bondan merasa penasaran dengan rumah teman-temannya. Selama ini, mereka hanya bercerita tentang daerah tempat tinggal masing-masing, namun belum pernah mengajak berkunjung. Ia pun akhirnya mengusulkan sebuah ide, yakni untuk main ke rumah salah satu dari mereka. Saat menyampaikan keinginannya itu, Hanung dan Arya merespons dengan santai. Mereka mengatakan bahwa jika ingin main maka tinggal datang saja. Mas Bondan pun bingung harus berkunjung ke rumah siapa terlebih dahulu. Arya kemudian menyarankan agar mereka pergi ke rumah Hanung terlebih dahulu. Ia menyebutkan bahwa rumah Hanung terletak di daerah yang masih asri, dikelilingi oleh kebun yang luas dan suasananya sangat nyaman. Mas Bondan merasa tertarik dengan gagasan tersebut. Ia kemudian bertanya kepada Hanung, apakah dirinya diperbolehkan berkunjung ke sana. Hanung dengan senang hati mengizinkan, dan bahkan mengajaknya untuk menginap sekalian. Mereka pun mulai merencanakan waktu yang tepat untuk berkunjung. Mengingat hari Minggu adalah hari libur, mereka sepakat untuk pergi ke rumah Hanung pada Sabtu sore setelah pulang kerja. Ide itu disambut antusias oleh temannya, dan Arya pun memastikan bahwa ia juga akan ikut dalam kunjungan tersebut. Setelah sepakat untuk mengunjungi rumah Hanung pada akhir pekan, Mas Bondan mulai mempersiapkan dirinya. Karena besoknya hari libur, ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bermain dan menginap di rumah temannya. Namun, sebelum rencana itu benar-benar terwujud, ada satu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu: meminta izin kepada pamannya. Sejak awal bekerja di Purwokerto, Mas Bondan memang belum memiliki penghasilan sendiri karena belum menerima gaji. Selama masa awal itu, ia tinggal bersama pamannya, menumpang,
hingga ia mampu mandiri secara finansial. Oleh karena itu, setiap kali ingin bepergian, ia merasa perlu memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu. Pada pagi hari sebelum berangkat kerja, Mas Bondan menyampaikan rencananya kepada pamannya. Ia menjelaskan bahwa ia ingin menginap di rumah salah seorang teman kerjanya yang bernama Hanung, yang rumahnya berada di daerah tertentu di Purwokerto. Pamannya tidak mempermasalahkan hal itu dan hanya berpesan agar ia berhati-hati selama di sana. Mendengar respons tersebut, Mas Bondan merasa lega dan segera bersiap. Ia menyiapkan pakaian dan barang-barang yang sekiranya diperlukan untuk menginap. Semangatnya begitu besar karena ini adalah pertama kalinya ia akan bermalam di rumah seseorang selain keluarganya sendiri. Hari itu pun berlalu dengan cepat. Sabtu pagi tiba dan suasana di tempat kerja terasa berbeda dari biasanya. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, di mana ia hanya fokus pada pekerjaan. Hari ini ia merasakan semangat yang berbeda. Ia sudah menantikan momen sore nanti, di mana ia akan pergi ke rumah Hanung bersama Arya. Sepanjang hari, ia terus membayangkan bagaimana suasana rumah temannya itu. Di tempat kerja, Arya dan Hanung juga tampak sudah bersiap. Arya membawa motornya sendiri, begitu pula dengan Hanung. Sementara itu Mas Bondan belum memiliki kendaraan pribadi, sehingga selama ini ia selalu diantar oleh pamannya ke tempat kerja. Kebetulan rute perjalanan menuju tempat kerja memang sejalur dengan pamannya, sehingga ia tidak mengalami kesulitan dalam hal transportasi. Saat pulang, kadang ia dijemput oleh pamannya, namun ada kalanya ia harus pulang sendiri menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki hingga mencapai jalan utama. Saat matahari mulai condong ke barat, tibalah waktu yang dinanti-nanti. Hari Sabtu di tempat kerja biasanya berakhir lebih cepat dibanding hari biasa, sekitar pukul 3 sore. Begitu waktu menunjukkan pukul setengah 3, suasana kantor mulai sibuk dengan aktivitas beres-beres. Para karyawan bersiap untuk pulang lebih awal, dan Mas Bondan pun tidak ketinggalan. Begitu pekerjaannya selesai, ia segera bergabung dengan Hanung dan Arya untuk memulai perjalanan ke rumah Hanung. Ketiganya akhirnya berangkat. Hanung menawarkan diri untuk membonceng Mas Bondan dengan motornya, sementara Arya mengikuti di belakang dengan motornya sendiri. Perjalanan menuju rumah Hanung pun dimulai. Mas Bondan menikmati perjalanan itu dengan penuh antusiasme. Sambil duduk di boncengan motor, ia berusaha menghafalkan jalur yang mereka lalui. Ia memperhatikan setiap persimpangan, jalan kecil, dan tanda-tanda yang mungkin bisa ia ingat jika suatu saat ia ingin pergi ke sana sendiri. Setelah beberapa saat menempuh perjalanan, akhirnya mereka sampai di kampung tempat Hanung tinggal. Begitu memasuki gerbang desa, Mas Bondan langsung menyadari betapa asrinya daerah itu. Sepanjang jalan, ia melihat hamparan sawah yang luas, serta pepohonan rindang yang berdiri kokoh di kanan dan kiri jalan. Udara di sana terasa lebih sejuk dibandingkan di pusat kota, dan suasana pedesaan yang tenang membuat hatinya semakin bersemangat. Jalan menuju rumah Hanung ternyata cukup jauh. Dari gerbang desa, mereka masih harus menempuh perjalanan sekitar 2 km sebelum akhirnya masuk ke sebuah gang kecil yang cukup untuk dilewati oleh satu mobil. Jika ada 2 kendaraan yang berpapasan, salah satunya harus mengalah dan menepi. Semakin jauh mereka melaju, semakin terasa bahwa rumah Hanung berada di daerah yang cukup terpencil. Begitu tiba di ujung gang, akhirnya mereka sampai di rumah yang dimaksud. Rumah itu tampak tua, dengan arsitektur khas rumah-rumah zaman dahulu. Mas Bondan segera mengenali bahwa model rumah seperti ini juga masih bisa ditemukan di kampung halamannya. Rumah tersebut tampak kokoh, meskipun terlihat sudah berusia cukup lama, kemungkinan besar dibangun sekitar tahun 1960-an. Di sekitar rumah, suasana pedesaan masih sangat terasa. Di sebelah kanan rumah, terdapat sebuah kebun dengan pohon-pohon besar yang menaungi tanah di bawahnya. Ada pohon mangga yang menjulang tinggi, pohon kelapa, serta beberapa jenis pohon lainnya. Area di bawahnya tampak bersih dan rapi, dengan tanah yang tidak dipenuhi semak-semak liar. Anak-anak kecil tampak bermain di sekitar sana.
menambah kesan bahwa tempat ini masih sangat nyaman untuk ditinggali. Di sebelah kiri rumah, pemandangan juga tak kalah menarik. Ada kebun yang cukup luas, dan di belakangnya terbentang hamparan sawah yang menguning, menandakan musim panen yang akan segera tiba. Pemandangan itu membuat Mas Bondan semakin merasa betah. Ia membatin bahwa tempat ini memang sebagus yang diceritakan Arya sebelumnya. Sementara itu, di depan rumah, ada beberapa rumah tetangga yang jaraknya tidak terlalu rapat. Masih terdapat tanah kosong di antara satu rumah dengan rumah lainnya, memberikan ruang bagi angin untuk berembus dengan leluasa. Suasana di sana benar-benar terasa sejuk dan nyaman, sangat berbeda dengan hiruk-pikuk perkotaan. Setelah menikmati pemandangan sekitar, Mas Bondan pun kembali fokus pada tujuan utamanya. Mereka telah sampai di rumah Hanung, dan sekarang saatnya untuk memperkenalkan diri kepada keluarga temannya itu. Hanung turun dari motor, berjalan menuju pintu rumahnya, lalu masuk ke dalam. Mas Bondan dan Arya menunggu di luar sambil melihat-lihat sekeliling. Setelah beberapa saat menunggu, Hanung akhirnya keluar dari dalam rumah, diikuti oleh kedua orang tuanya. Mas Bondan dan Arya pun segera menyambut mereka dengan sopan, membungkukkan badan sebagai tanda hormat sebelum menyalami mereka. Mas Bondan memperkenalkan dirinya sebagai teman kerja Hanung, menjelaskan bahwa ia datang bersama Arya untuk menginap semalam di sana. Kedua orang tua Hanung menyambut mereka dengan ramah, mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah ke dalam rumah, suasana khas rumah pedesaan semakin terasa. Bangunan tua dengan desain klasik itu masih terjaga dengan baik. Dinding-dindingnya berdiri kokoh, meski beberapa bagian terlihat mulai dimakan usia. Hanung kemudian menunjukkan kamar yang akan ia gunakan bersama Mas Bondan dan Arya untuk bermalam. Kamar itu berada di bagian depan rumah, tepat di sebelah kanan jika dilihat dari arah pintu masuk. Letaknya bersebelahan dengan kebun, membuat udara di dalamnya terasa lebih sejuk. Kamar tersebut berukuran standar, tidak terlalu besar, namun cukup nyaman untuk ditinggali. Sebuah ranjang kayu berada di tengah ruangan, ukurannya pas untuk satu orang, meski jika dipaksakan, masih cukup untuk dua orang tidur berdampingan. Di atas ranjang itu, terdapat jendela yang menghadap langsung ke kebun. Saat itu, jendela masih terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan luar, di mana beberapa anak kecil terlihat sedang bermain di bawah naungan pepohonan. Matahari masih bersinar terang, menandakan bahwa waktu masih menunjukkan sekitar pukul 3:30 sore. Setelah menaruh barang-barangnya di dalam kamar, Mas Bondan dan teman-temannya kembali keluar untuk menghirup udara segar. Mereka berjalan-jalan di sekitar rumah, menikmati suasana pedesaan yang begitu berbeda dengan lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya. Mas Bondan tak henti-hentinya mengungkapkan kekagumannya terhadap kampung halaman Hanung. Ia merasa tempat ini begitu nyaman, udaranya segar, dan pemandangannya masih alami. Hanung hanya tersenyum mendengar komentar tersebut, kemudian menjelaskan bahwa suasana memang terasa menyenangkan saat sore hari. Namun, ia juga menambahkan bahwa ketika malam tiba, suasana bisa berubah menjadi berbeda. Mendengar hal itu, Mas Bondan merasa penasaran dan bertanya mengapa bisa demikian. Hanung pun menjelaskan bahwa karena kampung ini masih sangat sepi, keadaan di malam hari bisa terasa menyeramkan. Ia bahkan menyebut bahwa daerah ini sering dijadikan jalur pelarian oleh kawanan pencuri yang beraksi di daerah sekitar. Mendengar penjelasan itu, Mas Bondan hanya mengangguk-angguk. Baginya hal seperti itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia tetap menikmati sore di sana dengan hati yang ringan. Menjelang malam, mereka bertiga kembali ke rumah untuk bersih-bersih. Mereka mandi dan merapikan diri sebelum bersiap untuk menikmati suasana malam di desa itu. Begitu malam tiba, suasana semakin terasa nyaman bagi Mas Bondan. Ia duduk di teras bersama Arya dan Hanung, menikmati udara malam yang sejuk. Tidak ada kebisingan kendaraan seperti yang biasa ia dengar di rumah pamannya di Purwokerto atau di tempat asalnya di Pekalongan. Yang terdengar hanyalah suara alam
gemerisik dedaunan yang diterpa angin, dan gesekan batang bambu yang saling bergesekan satu sama lain. Dari tempat mereka duduk, pohon mangga dan kelapa yang berada di samping rumah terlihat bergoyang pelan diterpa angin. Di langit, bulan yang belum sepenuhnya purnama mulai naik, memberikan cahaya samar yang cukup menerangi pekarangan. Bagi Mas Bondan, suasana ini terasa begitu menenangkan. Sementara itu, Arya dan Hanung mulai berbincang tentang berbagai hal. Mas Bondan mendengarkan percakapan mereka dengan santai, menikmati setiap cerita yang mereka bagi. Namun, pikirannya lebih banyak tenggelam dalam ketenangan malam itu, membiarkan dirinya larut dalam suasana yang berbeda dari kesehariannya. Namun, di tengah obrolan santai itu, tiba-tiba Hanung mengingatkan mereka agar tidak terlalu larut berada di luar rumah. Mas Bondan yang awalnya berpikir bahwa mereka bisa duduk di teras hingga larut malam, merasa sedikit heran dengan peringatan tersebut. Ia bertanya kepada Hanung, mengapa mereka tidak boleh berlama-lama di luar, padahal suasananya begitu nyaman. Hanung awalnya terlihat ragu untuk menjawab, namun akhirnya ia mengungkapkan bahwa bukan hanya karena alasan keamanan dari kawanan pencuri, tetapi ada hal lain yang membuatnya enggan berada di luar rumah saat malam semakin larut. Ia menyebutkan bahwa ada sesuatu di luar sana yang sebaiknya tidak mereka temui. Mendengar pernyataan itu, Mas Bondan dan Arya mulai merasa penasaran. Mereka meminta Hanung untuk menjelaskan lebih lanjut, namun Hanung tampak enggan untuk bercerita. Ia hanya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan bukan lelucon, melainkan sesuatu yang benar-benar pernah ia alami. Saat mengatakan hal itu, Hanung terlihat beberapa kali melirik ke arah samping rumah, tepatnya ke arah kebun tempat pohon mangga dan kelapa menjulang tinggi, dan pandangannya tampak waspada. Melihat perubahan sikap Hanung, Mas Bondan semakin penasaran. Ia bertanya lagi, apakah ada sesuatu di kebun itu yang harus mereka takuti? Namun, Hanung hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa lebih baik mereka masuk ke dalam rumah sebelum jam 10 malam tiba. Ia beralasan bahwa udara akan semakin dingin, namun alasan itu terasa tidak masuk akal bagi Mas Bondan. Bagi Mas Bondan, dinginnya udara malam bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia justru merasa semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Hanung. Namun ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Jika memang ada sesuatu yang tidak ingin diceritakan, maka ia hanya bisa menunggu dan melihat apakah ada hal aneh yang akan terjadi nanti malam. Ketika waktu menunjukkan pukul 9 malam, suasana di sekitar rumah Hanung benar-benar mulai berubah. Udara yang tadinya terasa sejuk kini perlahan menjadi lebih dingin, dan keheningan mulai terasa lebih pekat. Mereka bertiga masih duduk di teras menikmati sisa obrolan malam itu ketika tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah kebun. Sebuah benda jatuh dengan suara yang cukup mengagetkan, membuat Mas Bondan spontan terlonjak kaget. Sejenak, tubuhnya menegang dan refleks mulutnya mengucapkan doa. Ia segera menoleh ke arah sumber suara, matanya mencari-cari di antara bayangan gelap yang terbentuk di bawah cahaya bulan yang menggantung di langit. Setelah beberapa detik, ia akhirnya menyadari bahwa yang jatuh hanyalah belarak, daun kelapa kering berukuran besar yang terlepas dari batangnya dan jatuh ke tanah. Melihat hal itu, ia menarik napas lega. Cahaya bulan yang menembus celah dedaunan membuatnya bisa melihat cukup jelas. Hanung yang sedari tadi tampak gelisah segera mengajak mereka masuk, suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Mas Bondan mengangguk setuju, meski pikirannya masih terpaku pada sesuatu yang baru saja ia lihat. Saat perhatiannya teralihkan ke kebun di sisi rumah, ia menangkap bayangan samar di antara gelapnya pepohonan. Awalnya ia mengira itu hanyalah seekor kucing atau mungkin musang yang sedang mencari makan. Namun semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas bahwa yang ia lihat bukanlah hewan biasa. Bayangan itu tampak bergerak mendekati daun kelapa yang baru saja jatuh. Ukurannya kecil, lebih kecil dari manusia pada umumnya, dan gerakannya tampak tidak wajar. Mas Bondan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan yang terbentuk karena cahaya bulan. Tetapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan itu bertambah. Satu bayangan menjadi 2, lalu 3, lalu semakin banyak. Mas Bondan mulai merasa tidak nyaman.
Ia ingin memastikan apa sebenarnya yang ia lihat, tetapi rasa penasaran itu bercampur dengan kegelisahan yang membuatnya enggan untuk terlalu lama memandangi arah kebun. Sementara itu, Hanung dan Arya masih melanjutkan obrolan mereka, seolah tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Sampai akhirnya, Hanung memperhatikan raut wajah Mas Bondan yang tampak tegang. Dengan nada khawatir, ia bertanya apa yang sedang diperhatikan oleh temannya itu. Mas Bondan yang masih berusaha memahami apa yang baru saja ia lihat, menjawab dengan ragu bahwa ia merasa melihat sesuatu bergerak di kebun. Ia menggambarkan sosok kecil yang berjalan merangkak di antara rerumputan. Mendengar itu, Hanung terdiam sesaat. Tatapannya berubah sedikit serius sebelum akhirnya ia kembali mengajak mereka untuk segera masuk ke dalam rumah. Kali ini, ajakannya terdengar lebih mendesak. Arya yang awalnya tidak terlalu memperhatikan, akhirnya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang membuat Hanung tidak nyaman. Tanpa banyak bertanya, mereka bertiga pun segera membereskan gelas-gelas minuman mereka, melipat tikar, dan membawa semuanya masuk ke dalam rumah. Begitu mereka berada di dalam, mereka langsung menuju kamar Hanung yang terletak di bagian depan rumah. Hanung menutup dan mengunci pintu dengan gerakan cepat, lalu memastikan jendela tetap tertutup rapat. Mas Bondan, yang sejak tadi merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya, dan kembali bertanya kepada Hanung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, Hanung hanya menjawab singkat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja, dan mereka hanya perlu beristirahat. Begitu mereka berada di dalam, mereka langsung menuju kamar Hanung yang terletak di bagian depan rumah. Hanung menutup dan mengunci pintu dengan gerakan cepat, lalu memastikan jendela tetap tertutup rapat. Mas Bondan yang sejak tadi merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya tidak bisa menahan rasa penasarannya dan kembali bertanya kepada Hanung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun Hanung hanya menjawab singkat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa semua baik-baik saja dan mereka hanya perlu beristirahat. Jawaban itu jelas tidak memuaskan Mas Bondan, tetapi ia memilih untuk tidak mendesak lebih jauh. Setelah beberapa saat berada di dalam kamar, mereka mulai menyadari sesuatu yang aneh. Meskipun di luar udara terasa dingin, di dalam kamar justru terasa gerah dan pengap. Mas Bondan bahkan mulai merasa tidak nyaman dengan suhu ruangan yang semakin meningkat. Ia pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Hanung, mengatakan bahwa udara di dalam kamar terasa begitu berbeda dari udara luar. Hanung hanya menjawab bahwa hal itu wajar karena kamar mereka tertutup rapat. Ia beralasan bahwa jika jendela dibuka, nyamuk akan masuk dan mengganggu tidur mereka. Namun Mas Bondan tetap merasa ada yang janggal. Gerah yang ia rasakan bukanlah gerah biasa. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah udara di dalam kamar tidak bergerak sama sekali. Ia pun akhirnya mengusulkan untuk sedikit membuka jendela agar angin bisa masuk. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Hanung dengan cepat melarangnya. Hanung mengatakan dengan nada serius bahwa jendela tidak boleh dibuka tanpa memberikan alasan yang jelas. Mas Bondan yang awalnya masih ingin berdebat, akhirnya memilih untuk diam. Bagaimanapun juga, ia hanyalah tamu di rumah ini. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya dan meyakinkan bahwa mungkin Hanung memang punya alasan tersendiri yang tidak ingin ia jelaskan. Perlahan, ia mulai mencoba menyesuaikan diri dengan suhu kamar yang terasa tidak nyaman. Butuh beberapa saat, tetapi akhirnya tubuhnya mulai beradaptasi dan rasa gerah itu perlahan-lahan mulai menghilang. Akan tetapi, meskipun perlahan tubuhnya mulai menyesuaikan dengan suhu di dalam kamar, Mas Bondan tetap merasa ada sesuatu yang tidak nyaman. Ia merasa sedikit kecewa. Tujuan awalnya datang ke rumah Hanung adalah untuk menikmati suasana pedesaan yang tenang dan alami, menghirup udara segar, dan merasakan atmosfer berbeda dari tempat tinggalnya, yang biasa dipenuhi dengan kebisingan kota. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Ia malah terjebak di dalam kamar tanpa bisa menikmati suasana luar rumah lebih lama. Rasa kecewa itu ia pendam dalam diam. Ia tidak ingin mengungkapkannya secara terang-terangan, meskipun dalam hatinya ia merasa sedikit kesal. Ia tetap duduk di dalam kamar, menyalakan sebatang rokok untuk sedikit meredakan kegelisahannya. Asap rokok perlahan memenuhi udara kamar yang tertutup rapat itu.
Hanung yang duduk di dekatnya juga melakukan hal yang sama. Hanya Arya yang terlihat berbeda, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Arya akhirnya memecah keheningan. Dengan nada yang sedikit ragu, ia memanggil nama Mas Bondan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. Mas Bondan menoleh, menatap temannya itu dengan penuh perhatian. Arya kemudian meminta maaf, meski belum menjelaskan alasannya secara langsung. Mas Bondan mengernyitkan dahi, merasa heran dengan permintaan maaf tersebut. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Arya masih terlihat ragu. Ia melirik Hanung, seolah meminta izin untuk berbicara. Hanung, yang sejak tadi lebih banyak diam hanya mengangguk kecil, memberikan tanda bahwa Arya boleh menjelaskan semuanya. Arya akhirnya mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa mungkin Hanung merasa tidak enak untuk mengatakan hal yang sebenarnya kepada Mas Bondan, sehingga ia yang akhirnya mengambil alih untuk menjelaskan. Ia mulai dengan menjelaskan bahwa ia sudah lama mengenal Hanung dan telah berkali-kali berkunjung ke rumah ini. Hubungan mereka sudah terjalin cukup lama, sekitar 4 hingga 5 tahun. Dan selama itu pula, ia sudah cukup memahami kebiasaan di rumah Hanung ketika malam tiba. Apa yang dilakukan Hanung, seperti melarang mereka untuk terlalu lama berada di luar rumah pada malam hari, dan melarang jendela kamar untuk dibuka, bukanlah tanpa alasan. Semua itu dilakukan bukan karena Hanung berlebihan atau terlalu berhati-hati, melainkan karena memang ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya harus bertindak demikian. Mas Bondan yang mendengarkan dengan penuh perhatian mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam nada bicara Arya. Kemudian Arya pun melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa di kebun yang berada di sebelah rumah Hanung, tepat di tengah-tengahnya, terdapat sebuah makam. Mendengar kata makam, tubuh Mas Bondan terasa sedikit menegang. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Arya menambahkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Makam itu bukanlah makam manusia. Menurut cerita yang beredar di desa ini, makam itu adalah makam seekor monyet. Mendengar hal tersebut, Mas Bondan semakin bingung. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada makam seekor monyet di tengah kebun, dan ia pun bertanya kepada Arya mencari penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Namun, Arya hanya bisa mengatakan bahwa ia sendiri tidak tahu pasti mengenai sejarah makam tersebut. Ia hanya mendengar cerita dari warga sekitar yang menyebutkan bahwa makam itu sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum generasi mereka lahir. Tidak ada yang tahu secara pasti sejak kapan makam itu berada di sana atau siapa yang pertama kali membuatnya. Arya akhirnya menyerahkan cerita ini kepada Hanung yang dianggap lebih memahami kisah di balik keberadaan makam misterius tersebut. Hanung yang sedari tadi lebih banyak diam akhirnya mengambil alih pembicaraan. Dengan nada yang lebih hati-hati, ia mulai menjelaskan bahwa makam itu bukan makam biasa. Meskipun disebut sebagai makam monyet, ukuran makam itu tidak kecil seperti yang dibayangkan. Makam itu memiliki ukuran yang sama seperti makam manusia pada umumnya, lengkap dengan nisan dan bentuk yang memanjang. Itu yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah benar itu makam seekor monyet atau ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini? Hanung melanjutkan ceritanya. Dahulu di desa ini tidak pernah ada monyet. Tidak seperti beberapa daerah lain yang dihuni oleh kawanan monyet liar, desa ini benar-benar tidak memiliki populasi monyet sama sekali. Namun, suatu hari, warga menemukan seekor monyet besar yang tiba-tiba muncul di atas salah satu pohon di kebun tersebut. Warga awalnya mengira bahwa monyet itu hanya singgah sementara dan akan segera pergi. Namun, hari demi hari berlalu dan monyet itu tetap bertahan di sana. Beberapa warga sempat berusaha menangkapnya, tetapi monyet itu selalu berhasil lolos. Ia tampak cerdas dan gesit, seolah memahami setiap gerakan manusia yang hendak menangkapnya. Lama-kelamaan, warga mulai terbiasa dengan keberadaannya. Mereka tidak lagi mencoba menangkapnya dan hanya membiarkannya hidup di sana. Monyet itu pun terlihat nyaman tinggal di desa ini. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Tiba-tiba, monyet itu menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Ia yang sebelumnya selalu terlihat di atas pohon kini tidak tampak lagi. Warga mulai penasaran dan bertanya-tanya, tetapi tak seorang pun bisa menemukan jawabannya. Beberapa orang menduga bahwa monyet itu akhirnya pergi mencari tempat baru, tetapi ada juga yang merasa ada sesuatu yang janggal dalam kepergiannya.
Hingga akhirnya suatu hari seorang warga melihat sesuatu yang mengejutkan. Di atas salah satu pohon kelapa di kebun itu, monyet besar yang selama ini menghilang tiba-tiba kembali muncul. Kabar itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang penasaran segera berkumpul untuk melihat sendiri sosok yang dikabarkan telah lama lenyap itu. Ketika mereka sampai di kebun, mata mereka segera tertuju pada sesuatu di puncak pohon kelapa. Di sana berdiri seekor monyet yang ukurannya jauh dari normal. Tubuhnya tidak seperti monyet biasa, besarnya setara dengan manusia dewasa, bahkan lebih gemuk dan berisi. Beberapa warga yang melihatnya langsung merasa ragu. Mereka bertanya-tanya apakah itu benar-benar seekor monyet atau justru sesuatu yang lain. Hal yang membuat mereka semakin yakin bahwa ini adalah monyet, adalah ekornya. Tidak seperti kera besar seperti orang utan, simpanse, atau gorila yang tidak memiliki ekor panjang. Makhluk ini justru memiliki ekor yang menjuntai hingga hampir menyentuh dahan tempat ia berpijak. Namun melihat ukurannya yang tidak wajar, beberapa orang mulai meragukan apakah ini benar-benar hanya seekor monyet biasa atau makhluk lain yang lebih menyeramkan. Keberadaan monyet besar itu mulai membuat warga merasa resah. Kekhawatiran mulai menyebar di antara mereka. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan mengapa ia kembali setelah sekian lama menghilang. Beberapa orang mulai berpikir bahwa monyet itu bisa menjadi ancaman, apalagi dengan ukurannya yang begitu besar. Akhirnya, mereka sepakat untuk menyingkirkannya. Salah satu warga mengusulkan agar pohon kelapa tempat monyet itu bertengger ditebang dengan harapan bahwa makhluk itu akan turun dengan sendirinya. Mereka segera mengambil alat-alat seperti kapak dan gergaji, lalu mulai menebang batang pohon tersebut. Namun, yang terjadi justru semakin membuat bulu kuduk mereka merinding. Saat pohon kelapa mulai bergoyang dan retakan di batangnya semakin besar, monyet itu tetap diam. Ia tidak berusaha melompat ke pohon lain atau kabur seperti yang biasa dilakukan monyet pada umumnya. Ia hanya duduk di atas dahan tanpa ekspresi, seolah tidak terpengaruh oleh apa yang sedang terjadi. Hingga akhirnya pohon itu roboh. Tubuh besar itu pun terjatuh menghantam tanah. Beberapa warga mundur beberapa langkah, bersiap jika monyet itu melawan atau berusaha melarikan diri. Namun, yang mereka lihat justru lebih mengerikan. Monyet itu tidak bergerak. Ia hanya diam, tidak berusaha kabur, tidak melawan. Namun, ketika beberapa warga mendekatinya untuk memastikan keadaannya, monyet itu tiba-tiba bangkit dan menyerang. Kekacauan pun terjadi. Warga yang sebelumnya hanya ingin mengusirnya berubah menjadi marah. Mereka memukuli monyet itu dengan kayu, batu, dan alat-alat yang mereka bawa. Monyet itu berusaha melawan, mencakar, dan menggigit siapapun yang berani mendekat. Namun, jumlah warga yang begitu banyak membuatnya tak berdaya. Pertarungan itu berlangsung lama, hingga akhirnya makhluk besar itu tewas di sana, tergeletak dengan kondisi yang mengenaskan di tengah kebun. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa setelah itu. Beberapa warga merasa puas karena ancaman itu telah dihilangkan, sementara yang lain justru merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk menguburkan monyet itu di kebun, di tempat di mana ia tewas. Mereka menggali lubang yang cukup besar, lalu menutupinya dengan tanah. Sejak saat itu, makam itu berdiri di sana, menjadi satu-satunya bukti dari kejadian aneh yang pernah terjadi di desa itu. Mas Bondan yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Ia mencoba membayangkan bagaimana rupa monyet itu, betapa besar tubuhnya, dan bagaimana situasi mencekam saat warga berusaha menaklukkannya. Namun, meskipun cerita itu terdengar menyeramkan, ada satu hal yang masih belum ia pahami. Ia akhirnya kembali bertanya, jika semua ini hanya tentang seekor monyet yang telah mati bertahun-tahun lalu apa hubungannya dengan larangan untuk tetap berada di luar rumah saat malam tiba? Hanung yang mendengar pertanyaan itu hanya menarik napas pelan sebelum akhirnya menjawab. Warga di desa ini, katanya, percaya bahwa monyet itu masih ada. Bukan dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk lain, sebuah sosok gaib yang masih berkeliaran di sekitar kebun menjaga makamnya sendiri. Mas Bondan mulai merasa ada sesuatu yang salah dengan semua ini. Ia mulai mengingat kejadian tadi malam, suara benda jatuh di kebun, bayangan-bayangan kecil yang ia lihat, yang awalnya ia kira hanya sekumpulan kucing atau hewan liar lainnya. Namun Hanung menggeleng, apa yang Mas Bondan lihat bukanlah kucing.
itu adalah monyet-monyet kecil. Mas Bondan merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menatap Hanung mencari kepastian dalam kata-katanya. Hanung kemudian melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa kejadian semacam ini bukanlah sesuatu yang baru. Ia sendiri bersama keluarganya pernah mengalami hal yang serupa. Suatu malam mereka masih duduk di teras rumah, mengobrol hingga larut. Saat itu, suasana tidak jauh berbeda dengan malam ini. Udara dingin, langit diterangi bulan yang belum penuh, dan suara angin yang berhembus di antara pepohonan terdengar begitu jelas. Tiba-tiba, sesuatu jatuh di kebun. Awalnya mereka mengira itu hanyalah dahan pohon yang patah, tetapi kemudian mereka mulai melihat bayangan-bayangan kecil yang bergerak di antara rerumputan. Mereka berpikir bahwa itu hanya sekumpulan monyet liar yang mencari makan, tetapi sebelum mereka sempat memastikan, sesuatu yang lebih besar muncul. Dari arah kebun, sesosok makhluk muncul perlahan. Bentuknya menyerupai monyet, tetapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Ukurannya jauh lebih besar daripada monyet biasa, bahkan lebih besar daripada manusia. Rambutnya panjang dan berwarna hitam pekat, tidak seperti monyet lokal yang biasanya berwarna kecoklatan atau abu-abu. Namun, yang paling menakutkan adalah matanya. Mata itu tidak seperti mata hewan biasa. Tatapannya begitu dalam, seolah memiliki kesadaran yang tidak seharusnya dimiliki oleh seekor binatang. Saat sosok itu mulai berjalan mendekati mereka, tubuh mereka terasa kaku. Mereka hanya bisa terpaku di tempat, merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hingga akhirnya mereka semua berlari masuk ke dalam rumah. Kemudian, Hanung melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih serius. Ia menjelaskan bahwa setelah peristiwa mengerikan itu, selama beberapa bulan, ia dan keluarganya tidak berani keluar rumah saat malam tiba. Rasa takut masih begitu melekat, dan mereka tidak ingin mengalami kejadian serupa. Namun, ketika akhirnya mereka memberanikan diri kembali menjalani aktivitas seperti biasa, kejadian-kejadian aneh tetap terjadi. Jalanan di sekitar rumahnya selalu sepi di malam hari. Warga desa yang mengetahui cerita itu enggan melewati area kebun jika hari sudah gelap. Mereka percaya bahwa siapapun yang berani melanggar akan diikuti oleh sosok monyet besar tersebut. Tidak sedikit orang yang mengaku pernah merasakan kehadiran sesuatu di belakang mereka ketika melewati tempat itu sendirian. Mereka merasa diawasi, ditemani oleh bayangan gelap yang mengikuti dari kejauhan. Saat Hanung sedang menceritakan hal itu, suasana di dalam kamar terasa semakin mencekam. Mas Bondan dan Arya mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sebelum mereka bisa mencerna cerita lebih dalam, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba, dari arah jendela terdengar suara keras seperti seseorang atau sesuatu sedang menggebrak kaca dan pintu kamar mereka. Suara benturan itu datang berulang kali, keras dan menggelegar. Semua orang yang ada di dalam kamar spontan melompat dari tempat duduk mereka. Tegang dan panik, Mas Bondan tanpa sadar mengucapkan doa, sementara pikirannya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Ia langsung menoleh ke arah Hanung, berharap mendapat jawaban. Namun, yang ia lihat adalah wajah Hanung yang pucat, seolah ia sudah menduga bahwa kejadian ini akan terjadi. Alih-alih memberikan penjelasan, Hanung hanya menghela napas berat, lalu dengan suara lirih mengucapkan permohonan maaf. Tanpa banyak bicara, Hanung hanya menundukkan kepala dan menggumamkan permohonan maaf kepada Mbah. Sosok yang tidak terlihat, hanya itu yang ia lakukan. Ia tidak berusaha mengecek keluar jendela, tidak mencoba membuka pintu, hanya diam di tempat, seperti seseorang yang tahu bahwa melawan hanyalah tindakan sia-sia. Mas Bondan semakin kebingungan. Ia bertanya kepada Hanung, ingin tahu kepada siapa sebenarnya permintaan maaf itu ditujukan. Namun, sebelum ia bisa mendapatkan jawaban, suara gebrakan itu kembali terdengar lebih keras dari sebelumnya. Semua orang yang ada di dalam kamar akhirnya memilih diam. Tidak ada yang berani bergerak atau mengeluarkan suara. Ketegangan terasa begitu pekat, udara di dalam kamar yang sebelumnya gerah kini berubah menjadi pengap. Lalu tiba-tiba suara itu menghilang. Tidak ada lagi gebrakan, tidak ada lagi suara yang mengganggu. Suasana kembali hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Perlahan ketegangan pun mulai mereda. Hanung dan Arya kembali mengalihkan pembicaraan, mencoba mengusir suasana seram yang masih tersisa. Mereka bertiga terus mengobrol hingga waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Satu persatu dari mereka mulai tertidur, hanya menyisakan Mas Bondan yang masih terjaga. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian yang baru saja terjadi.
Rasa penasaran semakin membebaninya. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar jendela tadi. Akhirnya, tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membuka jendela. Baginya, kamar yang tertutup rapat terasa terlalu pengap. Ia berpikir bahwa dengan membuka jendela, udara segar bisa masuk dan membuatnya lebih nyaman. Ia juga meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Toh, di dalam kamar ini masih ada Hanung dan Arya, jadi tidak ada alasan untuk merasa takut. Namun, begitu jendela terbuka, napasnya langsung tercekat. Di depan jendela berdiri sesosok makhluk besar dengan postur menyerupai monyet. Tubuhnya tegap, jauh lebih besar dari manusia. Bulunya hitam pekat membuat wajahnya hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Namun, meskipun tidak bisa melihat dengan jelas, Mas Bondan tahu bahwa sosok itu sedang menatapnya. Tangannya gemetar. Ia ingin segera menutup jendela, tetapi rasa takut membuatnya sulit bergerak. Tiba-tiba tubuhnya seperti membeku, seolah ditarik ke dalam pusaran ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Saat itu juga suara gaduh kembali terdengar. Hanung yang terbangun dari tidurnya langsung menyadari apa yang terjadi. Dengan panik, ia segera menghampiri jendela dan menutupnya dengan keras. Mas Bondan terengah-engah. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi dahinya. Ia meminta maaf kepada Hanung, mengakui bahwa ia seharusnya tidak membuka jendela. Hanung hanya menggeleng, masih terlihat kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Keributan itu akhirnya membangunkan seluruh penghuni rumah. Orang tua Hanung datang ke kamar dengan wajah khawatir. Mereka segera berusaha menenangkan suasana. Ayah Hanung kemudian menepuk bahu Mas Bondan, mencoba meyakinkannya bahwa semuanya sudah berlalu. Ia berkata bahwa kejadian seperti ini memang sering terjadi, dan sebagai tamu, Mas Bondan mungkin hanya merasa penasaran. Namun, ia juga bertanya apakah kini Mas Bondan percaya dengan cerita yang telah diceritakan sebelumnya. Mas Bondan yang masih terengah-engah hanya bisa mengangguk lemah. Ia kini benar-benar percaya. Ia telah melihatnya sendiri. Malam itu pun akhirnya berlalu. Setelah suasana kembali tenang, mereka semua kembali ke tempat tidur masing-masing, meskipun tidur yang mereka dapatkan terasa begitu singkat dan penuh ketidaknyamanan. Keesokan paginya, rasa penasaran masih menyelimuti hati Mas Bondan. Meskipun semalam ia sudah mengalami kejadian menyeramkan, ia tetap ingin melihat makam yang diceritakan oleh Hanung. Maka pagi itu, ia pun diajak oleh Hanung dan Arya menuju kebun tempat makam tersebut berada. Ketika mereka sampai di sana, Mas Bondan tertegun. Makam itu memang benar-benar ada. Ukurannya tidak berbeda dengan makam manusia pada umumnya, lengkap dengan nisan di salah satu ujungnya. Namun, ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Di atas makam itu, tergeletak sebuah batang kelapa yang sepertinya baru saja jatuh. Mas Bondan mengamati sekitar dan menyadari bahwa batang kelapa itu tidak lagi berada di tempat semula. Ia langsung teringat kejadian tadi malam ketika suara benturan terdengar di kebun. Ia tidak bisa memastikan, tetapi sesuatu dalam hatinya meyakini bahwa itu bukan kebetulan. Dengan perasaan yang masih belum sepenuhnya pulih, Mas Bondan akhirnya mengakui bahwa semua yang diceritakan Hanung memang benar adanya. Ia tidak pernah menyangka bahwa kunjungannya ke rumah Hanung akan memberinya pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Siang itu, setelah puas melihat makam dan berbicara dengan Hanung serta Arya, Mas Bondan pun kembali ke rumah pamannya. Ia membawa cerita yang tidak hanya menyeramkan, tetapi juga meninggalkan bekas mendalam di dalam dirinya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.